Selamat pagi anak didik kami semuanya. Kita masih di KD 3.3 yaitu mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Pertama sekali kita harus mengerti apa itu pengertian pelaku ekonomi. Pastinya kamu tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Anak-anakku pasti bisa memperhatikan ada 4 gambar di situ. Gambar yang pertama itu adalah pengemasan pupuk, kemudian gambar yang kedua adalah anak-anak SD yang sedang jajan, gambar yang ketiga itu adalah pemerintah yang melakukan pemungutan pajak, yang keempat adalah pendistribusian barang dari luar negeri. Dari keempat gambar ini menggambarkan 4 pelaku ekonomi. Gambar yang pertama adalah pelaku ekonomi produsen, gambar yang kedua adalah pelaku ekonomi konsumen, gambar yang ketiga adalah pelaku ekonomi pemerintah, dan gambar yang keempat adalah pelaku ekonomi luar negeri. Nah, jadi pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Saja peran mereka, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau disebut dengan RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Kemudian, hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, yang disebut dengan ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Sekarang, mari kita lihat masing-masing peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Mari kita bahas yang A, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Jadi, rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga terdiri atas sewa, yaitu balas jasa yang diterima,
karena telah memberikan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah, balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. 3. Bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan dana untuk modal usaha perusahaan. 4. Laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan tersebut akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Adanya interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang dan jasa. Dari kegiatan tersebut, bahwa peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor produksi alam. Adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapat balas jasa berupa sewa atas faktor produksi yang ditawarkan. Yang kedua, modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan, merupakan kemampuan untuk mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapat balas jasa berupa keuntungan atau laba. Kita masuki peranan rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus sebagai pengguna faktor produksi. Sekarang perhatikan peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Contohnya, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Anak-anak bisa dilihat di gambar ini adalah hubungan antara rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan RTK di pasar output atau pasar barang. Ya, dimana di sini penjelasannya RTP akan memberikan barang dan jasa pada konsumen. Ya,
Produsen ini akan memberikan barang dan jasa kepada konsumen, dia menjual barang dan jasa. Lalu, karena konsumen sudah membeli barang dan jasa itu, maka dia akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Lalu selanjutnya, dua garis panah di bawah ini menunjukkan hubungan RTP dengan RTK di pasar faktor produksi. Yang punya faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan menyediakan faktor produksi itu yang dibutuhkan oleh produsen, sehingga produsen akan melakukan pembelian faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Lalu sebagai balas jasanya, dia akan melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi yang 4 hal tadi. Ada sewa, upah, bunga, dan laba. Jadi ketika dia sudah membeli faktor produksi yang dia perlukan, maka dia akan memproduksi barang. Barang yang dia produksi akan dia jual kembali ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi itu adalah hubungan pelaku ekonomi dua sektor, ya, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. C. Peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu 1. Sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Peran yang kedua yaitu konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Peran yang ketiga sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Rumah tangga produsen di negara kita salah satunya berbentuk BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia dan PLN, perusahaan listrik negara. Yang terakhir, peranan rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional Indonesia dengan Jepang. Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengimpor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antar negara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Terima kasih.